Haven't you been getting my calls? I've been busy. No. Halo Sobat Dorayaki, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini Dorayaki mau kasih kalian sebuah love film yang berjudul 1BR. Film ini dirilis pada tahun 2019. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Sarah yang mengalami broken home, di mana ia memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen dan memulai kehidupan barunya. Semua tetangga menyambut kedatangannya dengan sangat ramah. Apartemen ini terlihat sangat damai dan nyaman untuk ditinggali karena lingkungan dan orang-orangnya sangat ramah. Namun setiap malamnya, Sarah malah tidak pernah bisa tidur karena mendengar suara-suara aneh. Hingga suatu ketika, kucing peliharaannya ditemukan terpanggang di dalam oven. Ternyata bukan dia yang memilih apartemen tersebut, namun apartemen tersebut yang memilihnya. Waduh, kira-kira apa yang terjadi ya sobat? Nah, sudah pada penasaran? Sebelumnya Dorayaki mau wanti-wanti kalau di dalam video ini akan ada full spoiler dari filmnya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk nonton sampai selesai karena di akhir video, Dorayaki selalu kasih pesan-pesan yang bisa kita ambil dari filmnya. Oke, biar gak berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai videonya. Check it out! Scene awal film ini dimulai dengan seorang gadis bernama Sarah yang sedang mencari sebuah apartemen untuk memulai kehidupan barunya. Ia adalah seorang gadis broken home yang sangat kecewa dengan perlakuan ayahnya hingga ia ingin memulai sebuah awal yang baru. Sampailah Sarah di sebuah apartemen yang terlihat cukup mewah yang bernama Asilo Del Mar. Sarah langsung tertarik dengan apartemen tersebut karena bangunannya bagus dan penghuninya juga sangat ramah. Karena itu, banyak orang datang dan ingin menyewa apartemen tersebut termasuk Sarah. Esoknya, Sarah mendapatkan telepon dari manajer apartemen yang bernama Jerry yang mengatakan bahwa dirinya telah terpilih untuk tinggal di Asilo Del Mar. Sarah pun sangat senang dan film pun dimulai. Dorayaki. Setelah mendapat telepon dari Jerry, Sarah langsung bergegas memindahkan barang-barangnya termasuk kucingnya. Sorenya, para tetangga Sarah mengadakan pesta selamat datang untuknya. Mereka memperkenalkan diri satu persatu dan memperlakukan Sarah layaknya keluarga mereka sendiri. Di tengah kesenangan, Sarah dihampiri oleh seorang pria aneh yang memberikannya sebuah buku yang katanya bisa mengubah hidupnya. Namun karena ilfil melihat pria itu, Sarah menolaknya lalu menghampiri si Brian, si cowok hot. Brian berkata bahwa ia yang merekomendasikan Sarah kepada Jerry agar dapat terpilih untuk tinggal di sana. Sarah mulai merasa tertarik pada Brian saat itu. Sarah lalu mengantar Eddie, si nenek, untuk kembali ke kamarnya dan mendapati bahwa ia dulunya adalah seorang bintang. Setelah merapikan barangnya, Sarah pun tertidur. Namun tiba-tiba di tengah tidurnya, ia mendengar suara-suara aneh yang membuatnya terbangun. Di malam keduanya tinggal, Sarah mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Ia pun bergegas mencari tahu dan menemukan Eddie yang sedang berjalan sempoyongan. Sarah segera menghampirinya dan mengantarkan Eddie kembali ke kamarnya hingga menyiapkan obat untuk Eddie. Di tengah pembicaraan mereka, Sarah menemukan buku yang sama yang ingin diberikan pria aneh di pesta kepadanya dan mengungkapkannya kepada Eddie. Namun Eddie berkata, pria itu bernama Lester. Dia bukanlah pria aneh, hanya saja dia sedang bersedih karena kehilangan istrinya yang meninggal karena terkena kanker. Setelah itu, Sarah kembali ke kamar dan mencoba untuk tidur. Namun ia tidak pernah bisa tidur karena selalu terdengar suara aneh yang tiba-tiba. Esoknya, tiba-tiba ada sebuah surat di depan pintunya yang bertuliskan, beberapa orang alergi dengan binatang, dasar kau pelacur egois. Sarah langsung bergegas keluar kamarnya ingin mencari tahu siapa yang melakukan itu. Lalu ia kembali menemukan Lester, si pria mencurigakan di tengah lorong. Namun saat dipanggil, Lester malah berjalan cepat menyusuri lorong untuk menghindari Sarah. Tiba-tiba Brian datang dan mengundang Sarah untuk makan malam. Awalnya Sarah ragu untuk mengiyakan, namun akhirnya ia menyetujui untuk datang nanti malam.
Saat bekerja, Sarah merasa sangat kelelahan karena ia tidak pernah bisa tidur. Lalu teman sekantornya, Lisa, mengajaknya untuk makan bersama di apartemen Sarah. Sesampainya di sana, Sarah lupa bahwa ia telah berjanji dengan Brian untuk makan malam. Tiba-tiba Brian muncul dari pintunya dan kembali menawari Sarah untuk ikut pesta karena masih ada makanan penutup. Lalu Sarah menjawab iya, mungkin, sambil tersenyum katanya. Sarah pun masuk ke dalam kamarnya dan curhat dengan Lisa mengenai kehidupannya yang lalu. Lalu Lisa berkata, lakukan apapun yang kau mau. Kalau kau lelah dengan apartemen ini, pindahlah. Ini adalah hidupmu, kamu yang menentukan hidupmu sendiri. Scene selanjutnya beralih ke Sarah yang tiba-tiba terbangun di tengah malam karena alarm ovennya berbunyi. Ia pun menghampirinya dan menemukan sebuah surat mengenai larangan membawa hewan peliharaan. Ketika ia membuka oven, ia sangat terkejut menemukan kucing kesayangannya telah terpanggang di dalam oven. Tiba-tiba saja seorang laki-laki membekapnya dan mengikatnya pada sebuah kursi. Mengejutkannya, laki-laki itu ternyata adalah Brian, si pria hot idamannya. Sarah yang ketakutan berteriak minta tolong, namun si Brian malah mengeluarkan jarum suntik dari tasnya. Karena perjuangan kerasnya, Sarah berhasil menjatuhkan kursi dan keluar dari kamarnya. Ia berlari minta tolong dan untung saja menemukan Dr. Esther. Esther bertanya apa yang terjadi dan coba menenangkan Sarah. Namun tiba-tiba saja, Esther berubah dan malah memegang rambut Sarah hingga akhirnya Sarah tersetrum dan roboh. Sarah pun dibawa ke sebuah kamar. Orang-orang mulai berdatangan. Anehnya, tidak seorang pun menolongnya dan Sarah malah diberi sebuah suntikan. Ketika tersadar, ia sudah berada di sebuah ruangan tertutup. Bajunya pun juga telah diganti. Hanya ada penerangan berupa lampu tanpa cahaya matahari. Ketika Sarah berteriak minta tolong, Jerry dan Brian tiba-tiba datang membawa sebuah tas dan menyuruh Sarah untuk menghadap tembok. Sarah terus melawan hingga Jerry berkata, kalau kau mengikuti perintah maka kau tidak akan terluka. Tapi jika kau melawan, Jerry kemudian memanggil Lester. Lester datang dan memperlihatkan bahwa matanya sengaja dicongkel karena berusaha kabur dari apartemen tersebut. Karena takut, akhirnya Sarah mengikuti perintahnya. Brian mengarahkan Sarah di sebuah posisi dan menyuruhnya untuk tetap pada posisi tersebut apapun yang terjadi. Kecuali bel lampu berbunyi maka ia bisa istirahat. Tentunya dengan CCTV selalu mengintai Sarah. Sarah pun menjalani hukumannya ditemani lagu kematian hingga tangannya terasa sangat lemas dan langsung ambruk ketika bel berbunyi. Untungnya mereka tetap memberi Sarah makan, lalu ia pun langsung meminum jus yang diberikan. Sarah kembali menjalani hukumannya dan karena saking lelahnya ia tak sengaja ambruk di saat bel istirahat belum berbunyi. Langsung saja Jerry dan Brian datang sambil membawa tasnya. Jerry mengancam Sarah dengan menodongkan sebuah pistol. Dengan terpaksa, Sarah kembali merangkak dan menghadap tembok. Lalu Brian datang dan menancapkan paku ke tangan Sarah agar dia tidak ambruk lagi ketika menjalani hukumannya. Waduh, kenapa otak-otak orang ini psikopat semua ya isinya sobat. Sarah yang malang dengan terpaksa menyerah dan pasrah mengikuti perintah Brian membiarkan tangannya dipaku hingga berdarah-darah. Di tengah hukumannya yang menyakitkan, Sarah terbayang-bayang dan mendengar suara ayahnya. Ia melihat cahaya dari jendela, lalu ia pun bangkit dan menarik tangannya yang tertancap paku. Namun ternyata tidak ada yang datang. Sarah pun terjatuh dengan darah yang berceceran. Sarah merasa sangat frustasi dan hilang harapan, hingga dengan terpaksa ia terus menjalankan hukumannya. Namun saat itu Jerry dan Brian datang lalu menyuruhnya berhenti dan Jerry langsung memeluk Sarah. Setelah itu, Sarah menjadi orang yang berbeda. Eddie mendandaninya dan Esther mengobati luka bolong di tangan Sarah. Akhirnya Sarah bisa melihat matahari lagi. Lalu ia dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi oleh Jerry dan Brian hingga ke pertanyaan yang paling sensitif. Kemudian
Sarah diberikan sebuah buku dan diharuskan untuk membacanya hingga selesai. Ia lalu memahami esensi dari komunitas ini, yaitu tujuannya adalah untuk membuat orang-orang kembali seperti dulu, tidak asik dengan dunianya ataupun gadgetnya sendiri. Dunia di mana orang-orang saling berkomunikasi satu sama lain dan tolong-menolong di antara sesamanya. Ya, tapi gak kayak gini juga caranya, Bambang. Suatu malam, Jerry dan Brian memanggil Sarah untuk diinterogasi mengenai masalahnya dengan si ayah. Dan di akhir mereka bertanya, apakah kau ingin bergabung dengan kami? Ya jelas gak lah, Bambang, ya ampun isinya psikopat semua. Lalu mereka meyakinkan Sarah bahwa Sarah pasti akan mau bergabung dengan mereka nantinya. Hari demi hari berlalu, otak Sarah seakan-akan dicuci. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan keterpaksaan yang akhirnya hampir mengubah dirinya seutuhnya. Mulai dari berkontribusi di komunitas tersebut, mengambil peran membantu mereka, dan seakan-akan sekarang ia adalah bagian dari komunitas tersebut seutuhnya. Sarah hampir kehilangan dirinya dan hidupnya yang sebenarnya. Tidak egois, keterbukaan, penerimaan, dan keamanan adalah landasan utama dari komunitas ini. Hingga akhirnya Sarah diberi tugas untuk mengawasi orang-orang melalui kamera CCTV. Bahkan orang pipis pun masuk CCTV, ya sobat, gila gak tuh? Dan bahkan si Sarah dan Brian pun ada yang mengawasi juga lewat CCTV. Waduh, ini apa ya? Kok terkekang banget, apa-apa serba diawasi. Kemudian Sarah tiba-tiba melihat Eddie sempoyongan kesakitan dan segera memanggil Esther untuk mengeceknya. Esoknya ranjang Eddie dihiasi berbagai macam bunga dan balon-balonan, seakan-akan mereka akan merayakan sesuatu. Sarah berada di samping Eddie untuk menemaninya, dan semua penghuni apartemen datang ke kamar Eddie. Namun anehnya, si Brian malah mengucapkan kata-kata yang kesannya seperti kata-kata perpisahan untuk Eddie. Dan benar saja, ternyata Esther sudah mempersiapkan sebuah tabung berisi selang. Karena Eddie sudah tidak bisa berkontribusi lagi di dalam komunitas ini, maka mereka membunuh Eddie agar tidak menjadi beban. Eddie mengucapkan selamat tinggalnya untuk semua orang dan kemudian membiarkan kepalanya dimasukkan ke dalam kantong plastik yang di dalamnya dialiri gas beracun, entah itu gas apa ya sobat. Eddie pun menghirup gas itu dengan sukarela dan semua orang menonton kematiannya. Dan kembali lagi si Jerry bertanya apakah Sarah mau menjadi bagian dari komunitas itu, dan Sarah menjawab iya. Akhirnya mereka kembali mengadakan pesta untuk penyambutan Sarah yang telah resmi menjadi anggota komunitas ini. Kepala Sarah pun dicap menggunakan stempel besi yang dipanaskan dengan api. Dan pesta pun dimulai. Di tengah-tengah pesta, si Jerry kembali berulah. Ia menjodohkan Sarah dengan Lester, dan apapun perintah Jerry adalah harus. Hingga terpaksa Sarah harus mengikutinya. Setibanya di kamar Lester, tiba-tiba ayah Sarah datang mencarinya, dan si Jerry nyuruh Sarah untuk mengusir ayahnya demi keamanan apartemen. Ayahnya pun masuk ke dalam kamar Sarah dan meminta maaf kepadanya mengenai kesalahannya berselingkuh dengan perawat ibunya ketika ibunya sakit. Ya, itu adalah sakit hati terdalam Sarah, hingga akhirnya Sarah tersentuh dan memeluk ayahnya. Namun tiba-tiba si Brian muncul dari balik pintu dan ingin menyetrum kepala ayah Sarah. Namun Sarah langsung menghentikannya dengan menyakiti perasaan ayahnya agar ia cepat pergi. Hingga akhirnya ia membuat ayahnya benar-benar kecewa dan pergi dari apartemen tersebut. Setelah itu Sarah kembali ke kamar Lester, di mana Lester menceritakan masa lalunya bahwa ia juga merasakan hal yang sama dengan Sarah selama 5 tahun di awal. Ia bahkan selalu ingin kabur dan bunuh diri. Namun Jessie, mantan istri Lester, selalu mengingatkannya bahwa ini adalah takdir kehidupan mereka yang tidak akan bisa berubah, bahwa hidup ini juga bisa menjadi sebuah hidup yang indah. Sarah merasa terenyuh mendengar perkataan Lester, lalu memegang tangannya, dan kembali lagi si Asilo Delmar membuka sebuah kamar untuk disewakan. Namun naas, teman Sarah si Lisa malah yang terpilih untuk tinggal di sana. Sarah pun bertanya kepada Jerry kenapa ia memilih Lisa. Lalu Jerry menjelaskan bahwa kepribadian Lisa cocok untuk mengganti Eddie, dan juga karena Sarah adalah temannya, maka sepertinya Lisa akan dapat lebih mudah untuk ditaklukkan.
Dan masa orientasi Lisa pun terjadi. Ia diperintahkan sama seperti Sarah di saat menghadap dinding. Lisa yang kuat berakhir dengan menggigit telinga Brian. Namun si Jerry malah nyuruh Sarah untuk memberikan ujangan-ujangan kepada Lisa agar ia mengerti. Namun Lisa yang mencintai hidupnya terus melawan dan mengatakan bahwa ini bukanlah hidup yang ia inginkan. Lisa pun berusaha kabur hingga akhirnya Jerry muncul dari balik pintu dan menabrak Lisa hingga jatuh. Lisa pun ingin dipalu dengan obeng oleh si Jerry, namun karena ia melawan, obengnya pun meleset. Lalu si Jerry yang memegang kepala Lisa dan menyuruh Sarah yang mengobeng kupingnya. Di tengah ketakutan, Lisa tetap berkata, "Sarah, ini adalah hidupmu." Sarah pun terbangun dan malah menusuk Jerry. Alarm langsung berbunyi, Sarah dan Lisa berlari keluar. Namun tiba-tiba si Jerry bangkit dan menembak Lisa hingga tewas. Sarah langsung berbalik ke arah Jerry dan menyerangnya dengan palu dan juga obeng berkali-kali tepat di jantungnya. Hingga si Jerry tidak bisa bergerak lagi. Tidak lupa Sarah mengambil kunci pintu depan. Sebelum lari, ia mendapati bahwa si Jerry tidak ada bekas luka pakuan seperti yang lain. Hal ini terasa mencurigakan. Katanya semua orang pernah melalui proses itu, tapi kenapa Jerry enggak? Sarah pun berlari ke halaman dan semua orang langsung mengerumuninya. Karena si istri Jerry bawa pisau, Sarah tidak segan langsung menembakkan pistolnya namun tidak mengenai si ibu-ibu. Sarah berkata bahwa mereka bebas sekarang. Sudah tidak ada Jerry yang mengekang. Namun si Brian datang dan mencoba mengontrol Sarah agar ia tetap tinggal dan tidak pergi. Bahwa itu adalah aturannya, bahwa Sarah sudah menjadi bagian dari komunitas. Dan walaupun si Jerry sudah tewas, keempat landasan yang ditanamkan oleh si Charles D. Elberry tetap tertanam di dalam otak mereka semua. Komunitas adalah mereka semua. Sarah pun memanggil Lester dan meyakinkan bahwa ia bisa kabur dan ini bukanlah hidupnya. Namun Lester hanya terdiam bingung, hingga akhirnya Sarah menembak si Brian. Ia pun langsung berlari ke pintu keluar. Namun ada bapak-bapak yang menghalanginya hingga akhirnya Lester menembak si bapak-bapak dan membiarkan Sarah keluar. Lalu Lester menembak dirinya sendiri. Sarah segera berlari menjauh dari apartemen dan merasa bersyukur bahwa ia telah berhasil keluar. "Weh, lu lari aja napa? Bersyukurnya nanti aja, Bambang." Dan ia pun menyadari bahwa apartemen di depannya juga adalah milik si CDE. Dan alarm pun kembali berbunyi. Dan kali ini tidak hanya satu, tapi sekomplek alarmnya berbunyi semua. Ternyata kawasan ini semuanya adalah kawasan psikopat milik CDE. Sarah pun tertawa pasrah. "Weh, lu lari aja cepetin Bambang, pakai ketawa lagi." Dan akhirnya Sarah pun berlari sekuat tenaga. Film pun berakhir. Nah, gimana nih menurut kalian ceritanya sobat? Pesan-pesan yang bisa Doraki ambil dari film ini adalah jangan cepat percaya sama orang lain. Tampang ganteng tidak bisa mencerminkan seperti apa jati diri dia sebenarnya. Dan jangan sekali-sekali pergi dari orang tua kalian, karena sejelek apapun sifat orang tua kalian, mereka adalah tempat pertama kita untuk pulang. Kecuali misalnya orang tua kalian melakukan kekerasan, nah itu patut dilaporin. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan see you guys.